Lebaran tahun ini full senyum, dan semua masyarakat Indonesia teroleh-oleh setelah selebrasinya viral di FIFA Matchday bulan Maret kemarin. Ya, hasil yang didapat atas Bahrain gak cuma semata-mata untuk menjaga peluang Indonesia, akan tetapi kemenangan itu juga berdampak pada hal-hal lainnya. Termasuk pastinya atensi dari para pemain keturunan yang memang masih akan terus diupayakan oleh PSSI. Dan melihat apa yang ditunjukkan oleh Ole Romani, Dean James, Emil Audero hingga Joy Pelupesi yang mendapatkan cinta dan kasih yang luar biasa dari fans Indonesia, membuat banyak pemain-pemain keturunan yang mulai tertarik bergabung dengan skuad Garuda. Dan bulan Juni mungkin adalah waktu yang tepat untuk sama-sama berjuang menuju panggung dunia. FIFA Matchday bulan Maret kemarin masih menyisakan kenangan yang tentu saja belum bisa dilupakan. Salah satunya dari sang predator baru timnas Indonesia, Ole Romani. Ya, Ole telah mengambil sebuah keputusan yang tepat setelah menunggu lama ingin berseragam Garuda. Usai debut, segalanya berubah. Sambutan luar biasa, atmosfer yang menggila, dan euforia supporter yang tak tertandingi, membuatnya seolah menemukan rumah baru. Di Belanda, mungkin sepak bola adalah olahraga yang lumayan di level teratas, tapi di Indonesia ini lebih dari itu, Bray. Ada sebuah tradisi, budaya, hingga fanatisme yang diwariskan turun-temurun. Di sini, sepak bola bukan hanya tentang taktik atau skill individu. Ini tentang emosi, kebanggaan, dan pengorbanan. Dan Ole Romani tadinya belum pernah merasakan segala sorotan ini. Hingga akhirnya 2 gol di Matchday Maret membuat namanya begitu diingat oleh para penggemar. Sampai-sampai setiap Ole pergi kemanapun akan selalu ada fans yang membuntutinya. Bahkan nih, Lebaran tahun ini masyarakat Indonesia teroleh-oleh dan selebrasinya pun menjadi tren di acara sakral kumpul-kumpul keluarga. You and I will rule the night. Sementara itu, setelah sebuah pertunjukan di atas lapangan, Romani juga mulai mengenal akar budaya lebih dalam. Dari makanan khas, bahasa hingga budaya dan tradisi semakin dalam ia selami. Hal ini semakin membuat Mang Ole merasa bahwa ini bukan sekedar pilihan karir, melainkan memang ada panggilan hati. Terbukti, pada saat mengikuti sebuah tradisi sakral menyanyikan lagu Tanah Airku, Ole sangatlah terharu. Maka, pada akhirnya menjadi trending topik dan media Belanda pun mulai bertanya-tanya. Apakah ini juga yang membuatnya memilih Indonesia? Apa yang membuatnya rela meninggalkan kemungkinan membela oranye? Di mana media tersebut adalah ESPN yang langsung gercep banget mewawancarai Ole setelah selesai menjalankan matchday bersama Garuda. Mengutip dari akun official ESPN Belanda, Ole Romani menceritakan bagaimana pengalaman pertamanya saat bermain kandang Garuda. Striker Oxford United ini membuat ESPN penasaran akan suasana pertandingan. Dengan dukungan fans yang begitu menggelora sampai akhir laga, yang sampai sekarang pun terdengar dengungan suara Ole, Ole, Ole. Dan tak lupa, momentum sakral melakukan tradisi yang hanya dilakukan di Indonesia, yaitu menyanyikan lagu Tanah Airku, juga Ole ceritakan dari sudut pandangnya. Tidak normal. Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Sebelumnya, jika Anda melihat kerumunan penonton dari waktu ke waktu dan melihat apa yang dilakukannya pada orang-orang. Ya, ini lebih dari sekedar sepak bola. Ini lebih dari sekedar permainan. Ini fantastis, tegas Ole kepada ESPN. Selain Ole Romani, ada Alex Pastor, yang sejatinya juga orang baru bergabung ke tubuh Garuda. Kemenangan atas Bahrain juga menjadi laga debut Pastor di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, pada akhir laga, sudah pasti akan ada sebuah tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku secara bersama. Mulai dari pemain, staf, pelatih, hingga seluruh supporter di tribun. Hal ini ternyata membuat Alex Pastor terkesan dan bangga bisa ikut dalam tim yang memiliki sebuah tradisi yang sangat langka.
Setiap akhir pertandingan, semua pemain, staf, dan pelatih bernyanyi bersama supporter di dalam stadium. Indonesia telah menciptakan keindahan dalam sepak bola, ujar Alex Pastor, dikutip dari timnasgaruda.ina. Banyak yang tertarik gabung Indonesia. Ya, di balik kemenangan dramatis Indonesia lawan Bahrain, satu nama diam-diam ikut tersorot, bukan dari lapangan, tapi dari Instagram. Ryan Flamingo, bek muda PSV Eindhoven, tiba-tiba repost momen oleh Romani tampil buat timnas Indonesia. Flamingo repost foto Romani usai cetak gol, dan memang bukan rahasia lagi, mereka berdua pernah main bareng di FC Utrecht musim lalu. Ole dan Ryan tampil bareng di 17 pertandingan. Mereka udah saling paham, saling support. Dan sekarang satu dari mereka sudah memilih merah putih, yang satu lagi mulai memberi sinyal. Gak berhenti di situ saja, Ryan juga muncul di kolom komentar Instagram Ole. Ia mengomentari dengan satu kata sederhana dalam bahasa Indonesia, meyakini, ditambah emot cinta. Dan dari situlah semuanya jadi makin panas. Ribuan netizen langsung menyerbu, "Ayo join Ryan, kapan lagi gabung Garuda?" Suara-suara dukungan membanjiri balasan komentarnya. "Ayo join Ryan, @Ryan Flamingo, waktunya meyakinkan dirimu bang." Bukan cuma sekali, melainkan Ryan Flamingo terus-terusan kasih sinyal. Sebelumnya saat media Belanda Football Primer posting tentang peluang Flamingo memilih antara Belanda, Suriname atau Indonesia, dia langsung komentar bendera Indonesia. Bahkan dia sering menyukai postingan yang menyebut namanya dalam konteks timnas. Miliano Jonathans dan Tristan makin dekat dengan timnas. Sementara itu, soal Miliano Jonathans sempat muncul kabar jika dirinya berada di Jakarta bareng sang ayah. Tapi melalui postingan dari Hamdan Hamadan, sang ayah, yakni Dennis Jonathans, diketahui telah login ke Islam atau jadi mu'alaf. Yang jadi pertanyaan, kenapa di sana ada Fardi Bahdim kalau sekedar cuma mau proses mu'alaf, kan gitu? Dan yang juga jadi perhatian adalah pesan penting di akhir caption yang berbunyi, "Saya doakan juga rencana Anda dalam mendukung anak-anak Depok berlatih sepak bola, serta meeting penting lainnya berjalan lancar." Ya, di luar itu semua jelas keberadaan Miliano Jonathan, so pasti akan jadi tambahan amunisi yang oke. Kemudian ada juga Tristan Guyer, di mana menurut salah satu media Belanda, kalau Tristan Guyer juga semakin dekat untuk berseragam merah putih. Dan Tristan sendiri sejatinya juga gak menampik hal itu. Akan tetapi, buat waktu dekat ini, ia masih fokus untuk pemulihan pasca cedera ligamen yang cukup parah, serta mematenkan posisinya di klub. Terlebih Tristan baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak dari Ajax sampai 2029, yang mana artinya kemampuan serta potensi pemain 20 tahun itu memang sangat menjanjikan, dan dinilai bisa jadi pengganti yang ideal setelah kita fix gagal dapetin Ian Madsen. Saya melihat pertumbuhan yang sedang dialami Indonesia. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia, dan saya melihat perkembangan yang luar biasa dari tim nasional. Saat ini dalam waktu dekat, saya masih berfokus pada pemulihan dan kinerja saya di Ajax, tetapi saya tak menutup apapun untuk masa depan, ucap Tristan.
Dan terlepas dari apapun, yang jelas Indonesia harus bisa meraih hasil positif. Mau siapapun nanti yang gabung dan main, maka dia punya tanggung jawab yang sama untuk Garuda. Dan mudah-mudahan PSSI nggak cuma kenceng di naturalisasi aja, tapi juga ke liga serta pembinaan. Karena suka nggak suka, tulang punggung utama dari sebuah tim nasional tetap berada di kondisi sepak bola domestiknya. Untuk itu, yuk sama-sama bersatu dan mendukung, biar ke depan sepak bola Indonesia bisa benar-benar konsisten bersaing di level Asia. Entah itu dari sisi teknis maupun non-teknis, oke?